Assalamualaikum. Pertama-tama gue mau ngucapin selamat datang di channel gue. Channel yang mengisahkan kisah-kisah seram dan hal-hal yang berbau misteri. Oke guys, kali ini gue akan menceritakan pengalaman horor gue. Pengalaman horor gue ini gak akan pernah bisa gue lupa. Yuk kita simak. Kejadian ini gue alamin tahun 2009. Tepatnya pada hari Sabtu. Awalnya gue dan 3 temen gue, sebut aja Andi, Galih, Derry, kumpul di kosan salah satu temen gue yang emang hampir tiap malam minggu kami kumpul. Ya sekedar gitaran atau bermain PlayStation sampai pagi. Tetapi malam minggu ini berbeda dengan malam-malam minggu sebelumnya. Di saat kami bermain PlayStation, salah satu teman gue bilang, "Bosen nih, kita keluar yuk," kata Derry. "Kemana?" sahut Andi. "Ke Puncak Bogor aja," celetuk Galih. Dan akhirnya kita semua mengiyakan ajakan dari Derry. Kira-kira jam saat itu pukul 10 malam. Dengan menggunakan 2 motor, karena tidak ada persiapan sama sekali, boleh dibilang dadakan, Galih ini gak bawa STNK. Jadi kami putuskan lewat jalan yang biasa dilewati, bisa dibilang lewat jalan tikus. Diputuskanlah Andi yang jalan di depan, diikuti Galih di belakang. Awalnya perjalanan lancar tanpa ada kendala. Kami tertawa di sepanjang perjalanan, canda, dan sampai kira-kira 45 menit kami di perjalanan, Andi seperti kebingungan. Dan kita pun bertanya, "Kenapa bre?" tanya kami. "Gue bingung, kok jalan pintas ke puncak gak ada," sahut Andi. "Lu salah kali," balas gue. "Enggak, gue yakin bener kok jalannya, tapi kenapa gak ada jalan masuknya?" timpal Andi. Ya udah, kita putuskan cari jalan lain. Istilahnya nekat lah. Perjalanan gue bingung, kenapa yang harusnya jalan ke arah puncak itu kan ke atas, kok ini malah terus menurun. Tapi ya udahlah, gue diem aja. Makin lama jalan yang kami lewati ini bertambah sepi. Banyak pohon-pohon besar dengan rumah pemukiman warga yang jauh antara rumah satu dengan rumah yang lainnya. Sampai benar-benar kami berada di seperti hutan yang jalannya pun semakin lama mengecil. Dan di ujung jalan terlihat sebuah tanjakan. Awalnya kami ragu buat lanjut jalan karena keadaan begitu gelap dan sepi. Salah satunya satu-satunya cahaya ya dari motor kami ini. Akhirnya kami lanjutkan perjalanan. Sampai tiba di pertengahan jalan tanjakan, kami berhenti. Dan kami ragu kembali. Di saat kami sedang berdiskusi, samar-samar gue melihat sesosok makhluk di antara pohon pisang. Setelah gue cermati, itu adalah sesosok pocong. Gue kaget. Dengan setengah berbisik gue bilang ke mereka, "Dek, lu lihat deh ke pohon pisang noh." "Apaan?" sahut mereka kompak. Di saat mereka menoleh ke arah pohon pisang, mereka semua pun melihat sosok pocong itu. Seketika itu juga kita semua takut dan panik. Akhirnya Andi dan Gali langsung tancap gas untuk pergi dari pocong itu. Jantung dan laju motor seakan-akan saling mendahului. Sampai kira-kira kami sudah pergi jauh dari tempat itu, kita istirahat sejenak karena shock dengan apa yang kami alami tadi. Kami beristirahat di sebuah saung yang berada di kiri jalan
dan di sebelah kanannya itu terdapat jurang. Entah kami berada di mana saat itu. Kita semua merebahkan diri di saung tersebut. Gua dan Deris di sebelah utara, sedangkan Andi dan Gali di sebelah selatan. Ketika kita lagi bahas sosok tadi, lagi-lagi gue yang pertama lihat sosok pocong tadi berdiri tepat di depan gue. Sontak gue teriak dan membuat Andi, Derry, dan Gali menoleh ke arah gue. Yang itu membuat mereka kembali melihat sosok pocong itu. Dengan suara seperti geraman, pocong itu tetap berdiri dengan mukanya yang hancur, baunya yang sangat menyengat. Benar-benar sosok yang menyeramkan. Gak butuh waktu lama, kita pun pergi lagi dari tempat itu. Tapi kira-kira baru 10 menit perjalanan, ban motor Andi dan motor Gali itu bocor secara bersamaan. Batin gue lengkap udah penderitaan gue. Secara pas gue lihat jam, itu udah jam 2 malam. Mana ada tambal ban yang buka, pikir gue. Akhirnya kita berempat berjalan. Andi dan Galih menuntun motor, sedangkan gue dan Derry membantu mendorong motor mereka. Kira-kira 20 menit kami berjalan, akhirnya kami menemukan perkampungan yang terdapat sebuah pos untuk ronda. Dan gak jauh dari pos ronda itu, kami melihat bengkel tambal ban, ya itu saja udah tutup. Secara jam sudah menunjukkan pukul 2:30. Kita sepakat buat bermalam di pos tersebut sambil menunggu bengkel tambal ban buka. Sialnya, rokok kita semua tuh habis. Bener-bener seperti 4 sehat 5 sempurna penderitaan ini. Lelah, shock, itu yang kami rasakan saat itu. Tidak berapa lama, kita semua tertidur. Sampai tiba-tiba ada salah satu warga yang datang membangunkan kami serta membawa cemilan dan air hangat. Kami pun terbangun. Sambil melihat sekitar, ada beberapa warga yang terlihat melihat kami dari depan rumah mereka. Warga pun bertanya pada kami, "Dari mana, Dek? Mau kemana?" Tanya warga tersebut. "Dari Jakarta, Pak. Mau ke puncak," sahut gue. Setelah menjelaskan semua kenapa sampai tertidur di pos ronda ini, tidak lama dari itu kami berpamitan untuk ke bengkel dan sekalian kami melanjutkan perjalanan pulang. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih untuk kebaikan semua warga yang ada di perkampungan tersebut. Sekian. Oke guys, itulah kisah yang pernah gue alamin dan gak akan pernah gue lupa. Yang tadinya ingin refreshing, malah pengalaman mencekam yang gue dapet. Oke, kalau kalian menyukai cerita pengalaman gue ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih dan tetap waspada.